Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Baik anak-anakku, untuk belajar sampai saat ini kita masih belajar dari rumah, tapi ibu berharap kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anakku, sebelum kalian melakukan pembelajaran, baiknya kalian melakukan doa terlebih dahulu. Untuk materi pembelajaran IPS hari ini yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Tapi sebelum mulai pada materi pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian akan protokol kesehatan. Yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua adalah memakai masker. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Baik anak-anak, kita mulai materi pembelajarannya. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan pembeli atau konsumen. Di sini ada hukum permintaan. Jadi, hukum dari permintaan adalah jika harga naik, maka barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka barang yang diminta akan naik. Nah, kedua hukum tersebut itu akan berlaku apabila faktor lainnya dianggap konstan atau tetap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga. Suatu harga akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat atau pendapatan seseorang banyak, maka kebutuhan orang tersebut akan banyak pula. Yang artinya itu akan mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika seseorang menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mengalami kenaikan, maka konsumen tidak akan menghiraukan kenaikan barang tersebut dan akan tetap membeli barang itu. Faktor yang keempat adalah kualitas barang. Bu rasa setiap pembeli atau setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, yang artinya jika kita melihat kualitas barang yang baik, kualitas barang yang bagus, maka kita akan memilih barang tersebut. Kalaupun barang itu lebih mahal dari barang lainnya yang fungsinya sama, yang artinya yang dilihat bukan harganya, tapi kualitas barangnya. Faktor yang kelima adalah harga barang lain. Sedikit banyaknya jumlah barang yang diminta oleh masyarakat itu dipengaruhi oleh harga barang lain. Contoh, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh, yang artinya permintaan akan teh itu lebih tinggi dari permintaan akan kopi, karena orang-orang akan berpaling membeli teh daripada membeli kopi. Begitupun sebaliknya, jika harga kopinya turun, maka orang-orang akan membeli kopi. Faktor yang keenam adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Selanjutnya adalah ramalan masa depan. Jika kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, maka lebih baik membeli barang itu sekarang. Hal itu
akan mendorong orang untuk membeli barang lebih banyak saat ini guna menghemat di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Di sini ada contoh tabel harga dan permintaan terhadap wortel. Di sebelah kiri ada harga per kilogram, di sebelah kanan ada jumlah barang yang diminta. Coba kalian lihat angkanya. Ketika harganya 5.000, maka barang yang diminta atau wortel yang diminta 50 kg. Dan ketika harganya 15.000, wortel yang diminta itu hanya 10 kg. Jadi, ini sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harga turun, maka permintaan akan suatu barang naik. Ketika harga naik, maka permintaan akan suatu barang turun. Nah, setelah kalian perhatikan tabelnya, maka kalian harus membuat kurvanya. Nah, dari tabel tersebut, Ibu sudah berikan contoh membuat kurvanya. Silakan kalian simak. Permintaan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Yang kedua, permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen itu dibagi menjadi dua pula. Yang pertama, permintaan aktif. Permintaan aktif itu adalah permintaan suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan orang untuk membeli dan sudah membeli atau sudah transaksi. Kalau permintaan potensial, permintaan akan suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli suatu barang tersebut akan tetapi baru rencana atau belum transaksi. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Hukum penawaran adalah jika harga naik, maka penawaran akan suatu barang naik. Jika harga turun, maka penawaran suatu barang akan turun. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama adalah biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang itu diperlukan biaya produksi. Dan tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan itu juga dapat menentukan harga suatu barang. Jika biaya produksi itu tinggi, maka produsen akan mengurangi produksi suatu barang dan mengakibatkan kepada penawaran akan berkurang. Faktor yang kedua adalah teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi suatu barang itu dapat mempengaruhi kualitas dan jumlah produksi barang yang dihasilkan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka jumlah dan kualitas produksi barang itu akan bertambah. Faktor yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba, maka produsen meningkatkan produksi suatu barang dan mengakibatkan penawaran akan barang tersebut semakin banyak. Faktor yang mempengaruhi penawaran keempat adalah faktor-faktor non-ekonomi. Contohnya bencana alam, larangan impor, dan juga kebijakan pemerintah. Di sini ada contoh tabel harga dan jumlah penawaran per butir telur. Sebelah kiri ada harga, di sebelah kanan ada jumlah. Ketika harganya 4.000,
maka jumlah yang ditawarkan 100. Ketika harganya 9.000, maka jumlah yang ditawarkan 200 butir. Nah, ini sesuai dengan hukum penawaran, di mana ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Ketika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun. Di sini, Ibu sudah membuatkan contoh kurva penawaran yang disesuaikan dengan tabel ini. Silakan kalian simak dan pahami kurva penawarannya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi hari ini. Silakan kalian buat video, presentasikan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pilih salah satunya saja, baik itu mengenai permintaan atau mengenai penawaran. Jangan lupa, di awal video kalian sebutkan nama kalian siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.